Selamat malam, adik-adik semua. Apa suara saya bisa terdengar? Selamat malam, Halo, terdengar. Oke, ini saya lihat masih 81 orang yang ada di room. Untuk teman-temannya yang belum join, tolong diinfo ya, biar kita bisa mulai dan bisa menyelesaikannya lebih cepat. Baik, Dok. Baik, kita mulai saja untuk kuliah, ya bukan kuliah sih sebenarnya, untuk pengantar dan pembekalan praktikum pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam adik-adik mahasiswa dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D yang mayoritas ini angkatan 2023. Jadi masih menyangkut dengan
mata kuliah Hygiene Pangan Asal Hewan. Nanti selain adik-adik kuliah, adik-adik juga akan melangsungkan kegiatan praktikum. Ya. Dan praktikum adalah salah satu kegiatan yang dimana nanti ada penilaian di sana dan tentunya juga ada ujian di akhir terkait praktikum. Sebelum kita melakukan praktikum pada waktu yang akan datang, maka pada pertemuan kali ini maksud saya adalah memberikan pendahuluan atau pengantar terkait praktikum yang nanti adik-adik akan lakukan. Ya, mungkin tidak akan lama, sekitar 20 menit saya menyampaikan yang perlu saya sampaikan, dan nanti apabila adik-adik yang bergabung pada room ini ada hal yang ingin dipertanyakan, ya, masih belum paham, silakan nanti bisa dipertanyakan. Kemudian untuk para korti, ya, A, B, C, apakah sudah terkumpul untuk uang pembayarannya adik-adik? Dari kelas A dulu mungkin bagaimana? Kelas A bagaimana? Halo, cek suara saya bisa terdengar kan adik-adik ya? Didengar dok. Iya. Oke, mungkin dari kelas B, korti kelas B, Saya korti kelas B dok. ya, Untuk dari gimana kelas B korti? saat ini sedang mengumpulkan dan rata-rata dari kelas kami sudah membayar dok. Oke, ya. Nanti diusahakan kalau bisa nanti akan eh, dibantu oleh Profoyan. Jadi Profoyan Swadana nanti terkait pembayarannya bisa disampaikan langsung ke beliau. Nanti akan langsung ditukarkan dengan buku praktikumnya. Kemudian untuk kelas C bagaimana? Atau kelas D? Untuk dari kelas D sendiri sudah melakukan pembayaran juga dok, tapi masih ada yang belum. Nanti kami akan follow up lagi untuk yang belum membayar nih. Oke. Kemudian untuk kelas A dan kelas C bagaimana? Izin dok untuk perwakilan Mhm. sama wakil kelas A, mungkin Ya, kortinya sedang ada kegiatan atau bagaimana. Untuk dari kelas A sendiri, beberapa sudah melakukan pembayaran dan pengumpulan dok. oke. Kalau yang terakhir untuk kelas C bagaimana? Kortinya atau teman-temannya yang tahu? Izin mewakili dok. Kebetulan dari kelasnya belum ada mahasiswa yang melakukan pembayaran. Namun saya akan melakukan follow up lagi nih dok ke kortinya. Ya, Ya, oke. Terima kasih untuk konfirmasi dan informasinya. Jadi minta tolong nanti saling mengkoordinasi satu sama lain ya, terutama di masing-masing kelas. Dan mungkin apabila nanti ke depan atau pada saat pembayaran ini, mohon maaf, mungkin adik-adik ada yang terhalang dalam masalah ekonomi, ya, nanti bisa menghubungi saya secara personal ya. Nanti ada kebijakan khusus dan saya jamin tidak ada penurunan nilai ya, Dik, ya. Jadi tidak usah khawatir. Oke, kita mulai saja untuk pengantar pembekalan praktikum pada malam hari ini. Untuk slide device, untuk slide saya, apakah sudah bisa ada dilihat di device masing-masing? Terlihat dok. Sudah ya, oke. Jadi sekarang kita akan pembekalan ya. Tidak perlu dicatat, tapi kalau mau dicatat juga silahkan. Eh, Didengarkan saja dengan seksama ya. Oke, jadi nanti adik-adik akan melangsungkan kegiatan praktikum, di mana praktikumnya totalnya ada 5 kali pertemuan. Jadwalnya sudah saya bagikan ada di wasanya masing-masing.
dan di mana nanti masing-masing praktikum akan didampingi oleh eh, dosen-dosen dari pengampu mata kuliah Hygiene Pangan Asal Hewan. Oke, jadi untuk yang pertama ini ada praktikum 1 yaitu pemeriksaan kualitas daging, di mana nanti untuk goalnya atau capaian dari praktikum yang pertama ini nanti adik-adik semua diharapkan bisa memahami dan mampu melakukan pemeriksaan terhadap kualitas daging ya. Nah, dagingnya daging apa saja? Nah, nanti karena sudah dibagikan berkelompok, nanti untuk masing-masing kelompok silahkan mencari dan membeli daging masing-masing. Ya. Dagingnya adalah daging sapi, kemudian daging babi, dan daging ayam. Nah, itu nanti eh, bisa pembagiannya dibagi per kelompok atau misalnya kalau ingin membeli dalam partai yang lebih besar ya bisa dikoordinir di masing-masing kelas ya. Nanti silakan diatur masing-masing. Kemudian adapun untuk berat daging atau jumlah daging yang dibutuhkan untuk masing-masing daging usahakan minimal adalah 250 gram ya. Cukup 250 gram saja atau 1/4 kilo. Tadi daging ayam 1/4 kilo, daging sapi 1/4 kilo, dan daging babi 1/4 kilo. Nah, nanti dengan daging yang dibawa oleh masing-masing kelompok itu, nanti silahkan dilakukan pengujian. Jadi ada 2 kategori pengujian, ada pengujian secara subjektif dan pengujian secara objektif. Nah, untuk pengujian subjektif itu simpelnya adalah organoleptik atau menggunakan panca indera. Nah, yang dilakukan pengecekan adalah warna, ya, warna dari dagingnya seperti apa, terus proporsi atau kandungan lemak di dalam daging seperti apa, ya, persentasenya perkiraan, kemudian bau, ya, atau aroma, kemudian konsistensinya dari daging sapi, daging babi, daging ayam itu seperti apa, teksturnya juga sama. Kemudian tenunan pengikat ini adalah serabut-serabut otot ya atau serabut daging itu seperti apa? Caranya adalah dilakukan pemotongan secara melintang ya. Di sana bisa terlihat untuk serabut-serabut ototnya apakah padat atau tidak. Kemudian yang terakhir untuk subjektif adalah kepualaman atau marbling ya. Jadi antara lemak ya, sebaran lemak di dalam daging itu bagaimana keadaannya. Adapun untuk penilaian marbling ya, itu ada di standar nasional ya, nanti di buku juga akan ada. Kemudian secara objektif. Nah, artinya kalau objektif ini menggunakan alat bantu atau alat pengujian di mana alat-alat ini nanti ya sudah kami sediakan di lab ya, lab yang ada di Bukit. Jadi praktikum nanti kegiatannya ada di laboratorium 1 ya, lab Kesmafed dan bakteri dan virologi yang di lantai 1. Nah, untuk pengujian objektif ini adalah penetapan pH ya. Jadi pH nanti bisa dilakukan pengukuran menggunakan pH meter. Ya, kami sudah menyediakan dan sudah dikalibrasi sehingga sudah siap untuk digunakan. Kemudian penetapan daya ikat air atau WHC ya, Water Holding Capacity. Nah, untuk penetapan daya ikat air ini nanti mungkin secara lengkap nanti bisa Dedek lihat di buku penuntun praktikum nantinya, tapi saya sampaikan secara prinsip dan ringkasnya. Kalau untuk daya ikat air itu fungsinya adalah mengetahui seberapa banyak air yang masih mengikat di sana ya. Mengikat apa? Ya tentunya mengikat protein. Jadi dengan daging yang nanti diberikan beban ya, diberikan pemberat ya, atau di atasnya daging itu dikasih pemberat sehingga daging itu yang sudah diletakkan di atas kertas nanti ada rembesan airnya.
Nah, dari rembesan airnya itu nanti kalau menyesuaikan dengan rumus, Anda luas dalam dan luas luar. Jadi nanti terlihat rembesan yang memang lebih banyak airnya dan rembesan yang lebih tipis atau lebih sedikit airnya. Itu nanti dimasukkan ke dalam rumus dan adik-adik bisa mengetahui menghitung daya ikat air atau WHC-nya seperti apa. Kemudian penentuan kadar air total. Nah, kadar air total ini nanti ada oven ya. Dari kami, dari lab sudah menyediakan oven. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui berapa besar atau seberapa banyak air yang ada di dalam daging itu. Nah, jadi nanti mekanisme simpelnya adalah dilakukan ditimbang ya, ditimbang berat sebelum di oven dan berat setelah di oven. Nah, daging yang sudah selesai di oven sampai kering itu otomatis kandungan airnya pasti hilang di sana. Nah, dari sana nanti bisa dilakukan pengurangan berat sebelum dan sesudahnya berapa. Di sanalah diketahui air yang hilang itu berapa. Kemudian yang terakhir ini daya penghitungan jumlah kuman. Ya. Nanti eh, karena ini menggunakan media, ya. Jadi nanti di akhir akan saya tawarkan kira-kira apakah mau dilakukan atau tidak. Karena penghitungan jumlah kuman ini membutuhkan waktu yang tidak bisa 1 hari. Jadi harus dilakukan inkubasi sehingga besoknya baru bisa dilakukan pengecekan, dihitung jumlah kumannya berapa. Adapun media yang digunakan, media agarnya adalah natrium agar. Ya, dari lab Kesmafit sendiri sudah siap untuk NA-nya, tetapi nanti kesepakatan saya kembalikan ke adik-adik ya, karena lebih dari 1 hari. Oke, kemudian kita lanjut ke praktikum yang kedua. Ini ada pemeriksaan kualitas susu. Ya. Jadi sama seperti daging yang di awal tadi, nanti adik-adik silahkan masing-masing kelompok untuk membawa susu dari hewan ternak. Ya. Bisa susu kambing, bisa susu sapi segar, mungkin kalau misalnya ada. Nah, catatan di sini susu yang digunakan adalah susu yang segar ya. Segar itu bukan berarti kondisinya dingin atau dimasukkan ke dalam freezer, itu bukan ya. Tetapi susu yang baru saja atau susu yang tidak diproses menggunakan apapun itu, alias susu yang dikeluarkan dari ambing ternak ya. Kalau misalnya di eh, sekitaran kampus ya, mungkin akan agak susah. Tetapi kalau misalnya adik-adik mencari pedagang STMJ gitu misalnya agak bergeser ke arah Denpasar, atau misalnya nanti secara kolektif ya satu kelas atau satu angkatan jadikan satu, tidak apa-apa. Nanti silakan membeli di daerah Gianyar. Gianyar itu ada peternakan sapi perah. Peternakan kambing perah, kambing PE. Ya, di Gianyar bisa, di Badung Utara juga bisa. Nah, untuk jumlah susunya berapa ya? Nanti eh, jumlahnya adalah 1 liter ya, untuk masing-masing kelompok. Ya. Nah, dalam praktikum kedua, ini capaian pembelajarannya diharapkan nanti mahasiswa memahami dan mampu melakukan pemeriksaan terhadap kualitas susu ya, secara subjektif ya, warna, bau, rasa, dan kekentalan ya. Kalau untuk yang apa tadi, yang daging itu adalah konsistensi ya. Tetapi kalau untuk yang pengujian kualitas susu ini ke kekentalannya. Serta juga ada uji objektif ya, meliputi uji kebersihan. Jadi adik-adik di sana mengamati apakah di dalam susu tersebut ada kontaminasi atau cemaran benda asing. Ya, bisa dilihat dari apakah ada perubahan warna ataukah di dalam cairan susu tersebut
apakah ada kotoran yang menempel, ya itu nanti bisa dilihat di sana. Kemudian untuk uji didih, ya uji didih jelas ini nanti susu akan dipanaskan ya di atas bunsen ya. Dari lab sudah menyiapkan, susu dimasukkan ke dalam tabung reaksi ya, kemudian dijepit menggunakan penjepit tabung dan nanti posisinya diletakkan di atas bunsen. Nah, untuk melakukan uji didih ini ada triknya. Jadi jangan asal meletakkan terus-menerus di atas bunsen, tetapi harus ya terkadang dijauhkan sedikit, kemudian diletakkan lagi di atas api bunsen, dijauhkan lagi, begitu seterusnya hingga susu tersebut mendidih. Ya. Nah, tujuannya adalah apa? Ya, tentunya di sini mengetahui untuk kandungan di dalam susu, untuk protein yang berikatan dengan air, kemudian ada lemak, ada vitamin. Nanti kalau misalnya susu tersebut mengalami kerusakan, itu nanti ditandai dengan adanya endapan yang ada atau endapan yang bisa adik-adik temukan di tepi-tepi tabung reaksi. Ya. Kemudian uji alkohol, ya uji alkohol hampir mirip dengan uji didih. Jadi susu yang rusak nanti bisa dilihat apabila ada endapan baik itu di dasar maupun di dinding dari tabung reaksi. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau uji alkohol ini tidak dipanaskan di atas bunsen, tetapi susu tersebut dicampurkan menggunakan alkohol. Ya. Kalau di perusahaan-perusahaan susu, ya, bagi para peternak atau dari koperasi unit desa yang mengumpulkan susu, pada waktu disetor ke industri, ke pabrik ya, sebelum susu diterima itu dilakukan beberapa pengujian ini. Dan salah satunya adalah pengujian alkohol. Alkohol yang digunakan idealnya adalah alkohol 50%. Ya. Kalau misalnya susu dengan dicampur dengan alkohol 50%, kondisinya langsung rusak, berarti kualitas susu tersebut tidak bagus. Ya. Nah, nanti selain menggunakan alkohol 50%, nanti bisa juga kami sudah menyediakan alkohol 70 atau 96%. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya agar seandainya sampel susu yang kalian bawa itu menggunakan alkohol 50%, kondisinya oke ya, kondisinya bagus, adik-adik bisa melakukan pengujian lagi menggunakan campuran alkohol 70% atau 96% agar mengetahui bagaimana keadaan susu yang rusak kalau misalnya dilakukan pengujian alkohol. Kemudian ada perhitungannya, penetapan tingkat keasaman atau uji pH. Ini sama seperti daging tadi menggunakan pH meter. Ya, sudah kami siapkan. Kemudian ada uji reduktase. Nah, untuk uji reduktase ini prinsipnya adalah di dalam susu itu banyak kandungan eh, apa namanya mikroorganisme, ya, terutama bakteri-bakteri yang baik fungsinya untuk tubuh apabila dikonsumsi oleh konsumen manusia. Nah, untuk reduktase ini prinsipnya adalah enzimnya. Jadi ada enzim di dalam susu itu yang mampu untuk mereduksi. Ya, apa yang direduksi? Ya, macam-macam. Ya, yang tidak seharusnya ada di dalam susu itu. Nah, nanti untuk uji reduktase ini kita menggunakan methylene blue. Ya. Jadi di dalam susu yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi nanti akan dicampur dengan methylene blue sehingga susu tersebut warnanya menjadi biru. Ya, cukup 1 tetes saja ya atau 1 mili, terlalu banyak mungkin setengah mili saja. Nah, nanti silahkan setelah dicampur dengan methylene blue itu nanti susu diamati ya, tidak eh, tidak diamati terus menerus begitu, mungkin
susu didiamkan dari warna biru nanti akan berubah menjadi warna putih kembali, itu membutuhkan waktu berapa lama. Ya, itulah yang nanti dilaporkan di hasilnya. Kemudian ada uji katalase, tapi untuk kali ini kita tidak melakukan, ya, karena ini membutuhkan apa namanya, larutan peroksida, ya, dan ini toksik. Tapi ini ketersediaannya di lab Kesmafed masih belum ready. Tetapi seandainya sewaktu pengujian susu untuk peroksida ini siap untuk digunakan, nanti bisa untuk dilakukan, ya. Tetapi catatan untuk uji katalase ini harus benar-benar hati-hati, ya, karena zatnya adalah zat kimia yang berbahaya. Kemudian ada penghitungan jumlah kuman, ya. Ini sama seperti yang daging tadi, nanti silakan di akhir nanti kita diskusikan mau dilakukan atau tidak, ya. Kemudian ada uji California Mastitis Test atau uji CMT. Nah, untuk uji CMT ini adalah salah satu gold standar, ya, untuk mengetahui apakah hewan yang menghasilkan susu tersebut mengalami mastitis atau tidak. Ya, jadi eh, dengan reagen CMT ini, ya, dicampurkan ke dalam susu, ya, nanti dilihat di sana. Kalau misalnya susu tersebut mengalami endapan atau bahkan susunya menggumpal seperti kuning telur, ya, jadi saking menggumpalnya seperti kuning telur atau seperti jelly, itu artinya reagen tersebut berikatan dengan sel-sel radang, ya, yang ada di dalam susu. Ya, sel radang itu adalah mekanisme di dalam tubuh, ya, tubuh hewan ternak. Kalau misalnya terjadi infeksi di sana, jadi mastitis disebabkan oleh bakteri. Ya. Jadi kalau misalnya susu yang dilakukan pengujian menggunakan CMT ini ada gumpalan, ya, itu artinya susu tersebut mengalami kerusakan, ya, kerusakan dari hewan ternak yang sedang menderita mastitis. Kemudian ada pengujian berat jenis, ya. Untuk pengujian berat jenis ini penting sekali juga dilakukan untuk mengetahui kualitas susu. Kalau adik-adik pernah mendengar pangan yang baik adalah pangan yang aman, pangan yang sehat, pangan yang utuh, dan pangan yang halal bagi yang dipersyaratkan. Nah, dalam hal berat jenis ini yang dilakukan pengujian berat jenis ini fungsinya adalah mengetahui apakah susu tersebut utuh atau tidak. Ya, utuh artinya apakah memang benar itu susu saja, ataukah ada campuran dengan air, ataukah ada campuran dengan air beras dan sebagainya, ya. Karena berat jenis susu itu sesuai dengan SNI-nya sudah ditetapkan, ya, 1,027. Kalau misalnya berat jenis tersebut menurun, ya, mengalami penurunan menjadi 1,01 gitu misalnya, ya, itu pasti ada campuran dengan air. Atau misalnya berat jenisnya meningkat menjadi 1,040, ya, mungkin dicampur dengan air kedelai atau air beras itu sangat memungkinkan, ya. Kalau untuk berat jenis air kan 1, ya. Kalau untuk susu lebih berat sedikit, 1,027, 1,028. Kemudian ada penetapan bahan kering, ya, bahan kering dan bahan kering tanpa lemak. Ini nanti susu dikeringkan, ya, di oven di sana. Jadi nanti berat susu yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi itu nanti ditimbang dulu beratnya berapa. Dan setelah nanti dimasukkan ke dalam oven kan kering, susunya pasti menguap semua, tinggal tabung reaksinya saja. Nah, itu nanti tabung reaksi yang kosong, yang kering itu ditimbang. Jadi berapa banyak yang hilang di sana, itu berarti eh, bahan keringnya. Oke, itu untuk pengujian susu. Ya, kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Ya, ada pemeriksaan kualitas telur. Nah,
Ya, ini capaiannya kurang lebih mirip ya sama seperti yang sebelumnya, yang mahasiswa harus memahami dan mampu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas telur ya. Nah, telurnya telur apa ya? Nanti adik-adik bisa menyiapkan telur ras ya, telur ayam ras, kemudian telur ayam bukan ras, ayam buras ya. Atau simpelnya adalah telur ayam yang dikandangkan secara intensif, kemudian telur yang dikandangkan secara free range atau animal welfare, ya, kemudian telur bebek, kemudian telur burung puyuh, ya. Jadi ada 4 sampel di sini: telur ayam ras, telur ayam buras, telur bebek, dan telur puyuh, ya. Nah, nanti dilakukan pengujian secara subjektif ya menggunakan panca indera yang dilihat nanti untuk keadaan kulit telurnya seperti apa ya, keadaan putih telurnya seperti apa setelah dipecahkan ya. Kemudian keadaan kuning telur juga ya. Ini nanti pengukurannya kita menggunakan jangka sorong ya. Jangka sorong sudah dipersiapkan. Nanti perhitungan entah itu lebarnya ya, lebarnya lebarnya kuning telur atau putih telur atau tingginya kuning telur itu nanti pengukurannya menggunakan jangka sorong. Kemudian ada ukuran dan posisi dari kantong udara ya di dalam telur. Nanti silakan waktu setelah dilakukan pengamatan keadaan kulit telur itu jangan terburu-buru untuk dipecahkan. Tetapi nanti bisa disinari menggunakan lampu atau simpelnya adalah menggunakan flash handphone ya. Flash handphone nanti dilihat di sana untuk kantong udaranya apakah posisinya sudah sesuai standar ya, standar normalnya atau melenceng jauh ya. Nah, nanti juga adik-adik melakukan pengukuran terkait indeks putih telur ya, atau albumin index dan Hawk unitnya. Oke, kita lanjut ke praktikum yang keempat. Ini ada pemeriksaan kualitas organ dalam dan kepala. Ya. Dan nanti di praktikum kelima ini ada rumah potong hewan ya. Jadi untuk kali ini saya balik. Biasanya untuk yang praktikum keempat itu adalah RPH dan praktikum kelimanya adalah pemeriksaan kualitas organ dalam dan kepala. Alias simpelnya kalau untuk RPH itu belajar pemeriksaan antemortem. Sedangkan kalau untuk kualitas organ dalam dan kepala ini adalah pemeriksaan postmortem. Ya. Jadi saya balik karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya, malah yang praktikum keempat ini banyak mahasiswa yang jadwalnya agak terganggu ya karena di akhir-akhir waktu praktikum ya itu pasti bertepatan dengan banyak ujian ya, tidak hanya dari mata kuliah yang izin pangan, mungkin dari luar mata kuliah izin pangan pasti banyak ujian dan saya tidak ingin mengganggu fokus adik-adik semuanya ya. Nah, di praktikum 4 ini kalau untuk sebelumnya itu hanya menggunakan praktikum kering ya, menggunakan video. Nah, tetapi kalau untuk yang kali ini saya tawarkan juga ya. Untuk praktikum kali ini, seandainya adik-adik ingin belajar menggunakan organ yang real, ya, jadi kepala sapi dan organ dalam sapi, nanti bisa disepakati bersama-sama kira-kira untuk membeli dari organ-organ itu seperti apa. Tidak harus satu kelompok, tetapi satu angkatan juga tidak masalah. Nanti digunakan secara bergantian. Atau misalnya kalau nanti adik-adik merasa terbebani sana, ya tetap nanti akan kita lakukan praktikum kering, tidak apa-apa. Jadi nanti untuk bahannya nanti bisa saya kirimkan di WhatsApp atau di Parakorti untuk videonya. Nanti bisa adik-adik pelajari ya untuk video praktikumnya. Kemudian setelah adik-adik
mempelajari hal itu, mempelajari video itu, nanti mungkin saya sediakan waktu pertemuan untuk membahas video yang sudah dikirimkan itu ya, video untuk pemeriksaan postmortemnya. Jadi untuk capaian pembelajaran praktikum yang keempat, ini adalah mahasiswa mengetahui prinsip dan tata cara pemeriksaan postmortem produk asal hewan. Dalam hal itu adalah daging dari ternak potong ya, daging dan jeroan ya, secara lebih lengkap dan mendalam dalam upaya mewujudkan fungsi dokter hewan ya. Adik-adik ya kuliah di FKH ya, ujung-ujungnya pasti akan menjadi seorang sarjana kedokteran dulu, baru dokter hewan ya. Dan nanti kalau misalnya adik-adik ingin mendalami terkait ini, seandainya tidak mendapatkan atau tidak bersepakat untuk membeli organ, tidak masalah. Nanti sewaktu koas, adik-adik pasti akan eh, langsung berhadapan dengan organ kepala dan jeroan ini di bagian RPH nantinya. Ya. Itu untuk praktikum yang keempat. Oke, ini yang terakhir adalah praktikum kelima atau di rumah potong hewan. Nah, kalau untuk praktikum yang kelima ini timingnya agak beda. Jadi kalau sebelum-sebelumnya praktikum kita langsungkan di lab di Jimbaran ya. Tapi kalau untuk praktikum yang kelima ini kita langsungkan di RPH. Nah, RPH adalah rumah potong hewan. Jadi hanya hewan ternak besar di sana. Jadi hewan sapi, hewan babi, kerbau, ya, kuda. Tapi kalau misalnya di Bali itu hanya sapi dan babi saja untuk rumah potong hewannya. Oke, untuk capaian pembelajaran dari praktikum yang kelima, ini mahasiswa mengetahui peran dan fungsi RPH secara lengkap dan mendalam, mampu memberikan penilaian mengenai kondisi RPH itu seperti apa, apakah sudah sesuai dengan standarnya atau belum, ya, mengacu di standar nasional Indonesia, serta mampu menilai antemortem ternak sebelum dilakukan pemotongan. Ya. Jadi ini nanti saya letakkan di akhir karena biasanya ini jadwalnya tidak menabrak dengan ujian yang lainnya ya, atau menabrak praktikum yang lainnya karena waktunya adalah sore hari ya, dan malam hari ya. Jadi ya walaupun di praktikum yang keempat adik-adik sudah mempelajari postmortemnya, tetapi di praktikum yang kelima ini nanti tidak memungkiri juga adik-adik nanti akan melihat eh, bagaimana prosesnya dari hewan masih hidup, kemudian dipotong sampai menjadi produk yang siap dikonsumsi atau siap dijual ke konsumen itu seperti apa. Jadi nanti sore harinya ini eh, kita ke RPH ya, RPH Denpasar di Pesanggaran. Kemudian untuk malam hari atau dini harinya di hari yang sama itu nanti lanjut ke ya sama RPH Pesanggaran juga, tetapi lebih melihat postmortemnya seperti apa ya. Dan itu sudah dibagi untuk eh, jadwal per kelompoknya ya. Kalau nggak salah minggunya beda kemarin. Coba saya lihat dulu. Ya, untuk jadwalnya ini saya lihat sudah saya buat kemarin berbeda. Jadi kalau misalnya on time nanti untuk kelas C dan kelas D itu di tanggal 2 Juni. Ya, kalau untuk kelas A dan B ada di 16 Juni. Ya, itu nanti jamnya jam 00 sampai 03 ya dini hari. Jadi tolong dipersiapkan untuk itu karena ini adalah waktu yang jarang ya. Jarang didapatkan oleh mahasiswa
sewaktu kuliah di sarjana di universitas lain. Ya. Jadi di FK Udayana, karena lokasi kita tidak terlalu jauh-jauh sekali dari rumah potong hewan. Jadi ini adalah suatu kesempatan ya, kita punya wahana untuk belajar di sana. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk laporan ya, laporan hasil praktikumnya. Ya, ada daging, susu, telur ya. Kemudian yang antemortem, postmortem ada juga. Ya, ini nanti yang akan kalian isi dan ini semua ada di bukunya. Ya. Nanti di akhir setelah adik-adik mengisi di waktu setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruangan, adik-adik wajib mendapatkan paraf atau tanda tangan dari dosen yang saat itu ada di sana. Ya, nanti akan dicek hanya untuk memastikan adik-adik eh, melakukan kegiatan praktikum dan menilai hasilnya ya sesuai kelompoknya masing-masing itu sesuai standar pembelajaran apa enggak ya. Karena terkadang ada sebagian mahasiswa yang tidak ya hanya masuk ke dalam ruangan tetapi eh, ngeblank di sana ya. Jadi bingung yang dilakukan apa, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bingung, silakan bisa tanya dosen siapapun yang ada di sana atau tanya teman-temannya yang lebih paham juga tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan atau pengantar praktikum hygiene pangan asal hewan. Selanjutnya silahkan untuk adik-adik ya saya berikan waktu karena nanti katanya ada kuliah jam 20 ya. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit biar tidak terlalu mepet dengan kuliah selanjutnya. Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya. Silakan adik-adik. Ini nggak masuk ke penilaian kok, tenang aja. Ya, yang penting ada kehadiran di sini. Ini kan saya record di sebelum setiap di room saya yang mau masuk. Ini saya capture, saya catat, jadi saya tahu siapa yang join di sini ya. Silakan, siapa lagi? Siapa yang mau nanya? Silakan deh. Apa sudah jelas semuanya dari yang saya sampaikan tadi? Izin dok, izin untuk merespon mungkin untuk saat ini sudah jelas. Izin bertanya juga untuk PPT-nya nanti akan dikirimkan ya. Mohon maaf apabila saya terlewat Hmm. mendengar dok. Iya, nggak apa-apa. Nanti untuk PPT-nya bisa saya kirimkan ke grup Korti dan atau mungkin nanti saya cantumkan di Oase juga nggak apa-apa. Oke, baik dok, terima Hmm. kasih. Oke, Feby. Silakan yang lainnya, Dedek. Oh ya, untuk sampel daging yang dimaksud, itu usahakan daging yang potongan ya. Jangan yang bentuknya slice atau bahkan daging giling ya. Itu nanti nggak bisa kita cek. Ya, itu kalau untuk daging, jadi sampelnya harus fresh. Ya. Fresh artinya masih ya bentuk daging atau bongkahan daging. Jangan diolah. Kemudian untuk susu juga sama, jadi susunya adalah susu segar. Karena waktu itu ada yang membawa semacam, mohon maaf kalau sebut merek kayak Frisian Flag atau Indomilk atau yang lainnya. Ya kalau misalnya diuji hasilnya ya bagus semuanya. Ya, karena itu sudah melalui proses sterilisasi atau pasteurisasi. Ya. Kalau untuk telur ya usahakan dari manapun boleh, dari pasar tradisional boleh, dari pasar modern juga boleh. Ya, yang jelas nanti
eh, identitas telur itu adik-adik tahu. Jadi telur ini adalah telur ayam apa gitu ya, telur ayam kampung misalnya, terus telur ayam kampung itu adik-adik beli di supermarket. Nah, nanti bedakan lagi dengan telur ayam kampung yang belinya di pasar tradisional ya. Tujuannya adalah nanti apakah itu sesuai dengan hasilnya atau tidak. Oh ya, terkait yang apa tadi? Perhitungan jumlah bakteri, ya, khususnya di daging dan susu, nanti kira-kira mau dilakukan apa tidak, Dek? Halo, Adik-adik. Bagaimana mau dilakukan atau tidak? Kalau dilakukan silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Mungkin izin kami untuk berkoordinasi dulu nggih, Dok, karena ada beberapa teman yang masih belum merespon. Oh ya, ya nggak apa-apa nanti. Kalaupun tidak disampaikan di sini karena mungkin butuh waktu ya, nanti bisa didiskusikan di grup Korti ya. Nanti biar seandainya jadi nanti ya kami siapkan untuk alat-alatnya. Karena untuk alat-alat ya, tidak semuanya tersedia di Jimbaran. Kami harus membawanya dari Sudirman ya. Nanti selain dari dosen, oh ya saya lupa menyampaikan selain dari dosen, nanti juga akan ada mahasiswa koas ya, kakak-kakak kelas kalian yang diperbantukan. Jadi saya jamin untuk masing-masing kelompok akan ada pendampingnya. Ya. Jadi seandainya dosennya hanya 2 orang atau 3 orang, nanti ada kelompok yang tidak didampingi kan kasihan nanti. Silakan adik-adik, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Oke, kita tunggu 1 menit ya. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Izin menjawab mungkin sejauh ini sudah cukup jelas nih dok. Oke. Oke, kalau gitu seperti biasanya ya kalau saya, kalau misalnya sudah jelas, boleh tolong berikan reaksi positif nanti adik, biar saya tahu. Atau kalau ini ada adik yang mau nanya, ya silakan langsung bertanya. Oke ya. Jadi sudah banyak yang memberikan respon, reaksi positif. Terima kasih konfirmasinya adik. Jadi mungkin untuk pertemuan malam hari ini bisa kita cukupkan ya. Saya lihat tidak lebih dari 45 menit ya. Jadi terima kasih untuk atensi dan waktunya ya. Selamat malam adik-adik semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kalau yang mau lanjut kuliah lagi. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.